Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas untuk materi ekonomi Islam, yaitu untuk kelas 10 SMK. Yaitu materi hari ini yaitu hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Nah, jadi di sini sebagai warga negara dan kita sebagai para karyawan atau para pekerja, di sini sudah dilindungi oleh hak dan kewajiban tenaga kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disetujui. Peraturan perundang-undangan untuk tenaga kerja yaitu ada pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Ini telah disetujui pada tahun 2003 oleh Presiden Republik Indonesia. Kalau kita lihat dari pembahasan undang-undang di sini cukup banyak, itu ada sekitar 50 halaman undang-undangnya, tapi di sini sudah kita rangkum yaitu berbagai hak dan kewajiban dari tenaga kerja. Kita lihat di sini ada beberapa hak-hak pekerja yang harus didapatkan oleh para pekerja. Di antaranya yang pertama yaitu hak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi. Nah, jadi setiap para pekerja di sana berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa adanya diskriminasi dari atasannya. Yang kedua yaitu ada hak memperoleh pelatihan kerja, yaitu pengusaha bertanggung jawab atas peningkatan dan atau pengembangan kompetensi pekerjanya melalui pelatihan kerja. Nah, jadi di sini para karyawan atau para pekerja itu berhak memperoleh suatu pelatihan kerja yang diadakan oleh perusahaan tersebut. Hal ini digunakan untuk meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh para pekerjanya. Yang ketiga yaitu ada hak pengakuan kompetensi dan kualifikasi kerja. Itu tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi kerja setelah mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan lembaga pelatihan kerja pemerintah, lembaga pelatihan kerja swasta atau pelatihan di tempat kerja. Nah, jadi setelah para pekerja memperoleh hak pelatihan kerja atau sudah mengikuti pelatihan kerja, maka kompetensi yang didapatkannya itu berhak diakui oleh perusahaan bahwa sudah memiliki kompetensi yang lebih dibanding dengan para pekerja yang lainnya. Yang keempat, haknya yaitu hak memilih penempatan kerja. Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memilih, mendapatkan, atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Artinya, setiap para pekerja di sini berhak untuk memilih penempatan kerjanya. Apabila ada suatu tempat yang dikurang tidak cocok untuk dirinya, maka berhak untuk memilih apabila ada kesempatan pindah tempat kerja atau disebutnya sebagai mutasi. Nah, tapi biasanya untuk pemilihan penempatan kerja ini ada beberapa persyaratan yang harus dilakukannya nanti, tapi tergantung dari sebuah perusahaan yang mengadakan pekerjaan tersebut. Yang kelima, haknya yaitu ada hak pekerja perempuan. Nah, di sini untuk perempuan memang lebih diistimewakan, yaitu ada beberapa hak yang dikhususkan. Pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23 sampai 7 pagi. Pasal 26 ayat 3, perempuan yang bekerja antara pukul 23 sampai 7 pagi berhak mendapatkan makanan dan minuman bergizi serta jaminan terjaganya kesusilaan dan keamanan selama bekerja. Artinya untuk para perempuan yang bekerja malam, yaitu dari jam 12 malam sampai 7 pagi, itu berhak dilindungi oleh perusahaan tersebut, atau sebenarnya tidak boleh dipekerjakan malam, tapi jika dipekerjakan malam maka berhak untuk mendapatkan makanan yang bergizi serta terjaganya kesusilaan dan keamanan. Yang keenam yaitu ada lamanya waktu bekerja. Nah, di sini menurut undang-undang, lamanya waktu bekerja yaitu 7 jam sehari atau setara 40 jam seminggu untuk 6 hari kerja dalam seminggu. Atau 8 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk 5 hari kerja dalam seminggu. Nah, jadi di sini untuk
Untuk maksimalnya yaitu perhitungannya itu 7 jam dalam sehari. Jadi ketika bekerja lebih dari 7 jam maka dihitungnya sebagai kerja lembur atau kerja tambahan. Di mana di sini ada bekerja lembur, ada haknya, yaitu waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 3 jam dalam sehari. Waktu kerja lembur hanya dapat dilakukan paling banyak 14 jam seminggu, berhak mendapatkan upah lembur. Nah, jadi artinya untuk yang bekerjanya lebih dari 7 jam dalam seharinya, maka dihitung sebagai bekerja lembur. Dan kalau bekerja lembur berarti berhak mendapatkan upah yang lebih dari hasil lembur tersebut. Yang kedelapan, ada hak istirahat dan cuti. Istirahat antara jam kerja sekurang-kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 14 jam terus-menerus, dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja. Cuti tahunan sekurang-kurangnya 12 jam sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Nah, jadi di sini para pekerja juga berhak mendapatkan cuti atau istirahat. Biasanya cuti di sini sesuai dengan kebijakan perusahaan berapa hari yang diberikannya dalam waktu 1 tahun. Atau kalau dalam peraturan sebenarnya di sini 12 hari kerja yang diberikan cuti selama 1 tahun. Tapi ada beberapa perusahaan yang bisa memberikan lebih dari 12 hari tersebut. Yang kesembilan yaitu ada hak ibadah, yaitu berhak untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Jadi artinya para pekerja di sini juga mempunyai hak untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Artinya untuk yang beragama Islam berarti berhak melakukan ibadah dalam dan akan diberikan waktu untuk istirahat untuk melaksanakan ibadah tersebut. Yang ke-10 yaitu ada hak perlindungan kerja, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan nilai-nilai agama. Jadi di sini juga ada perlindungan kerja. Kemudian ada mendapatkan upah, sudah pasti ya ketika kita bekerja maka para pekerja berhak untuk mendapatkan upah. Dan juga ada kesejahteraan yang ke-12. Kesejahteraan di sini adalah hal-hal lebih yang diberikan oleh perusahaan. Di antaranya seperti ada jaminan tenaga kerja atau jaminan kesehatan seperti BPJS yang diberikan oleh perusahaan. Yang ke-13 yaitu bergabung dengan serikat pekerja. Nah, jadi di dalam suatu perusahaan juga kita mempunyai hak untuk bergabung dengan serikat pekerja. Serikat pekerja ini biasanya yang melindungi para pekerja nantinya. Yang ke-14 ada hak mogok kerja. Nah, sebenarnya di sini juga diberikan hak mogok kerja bagi para karyawannya ketika misalkan perusahaannya tidak sesuai atau tidak melaksanakan peraturan yang sebagaimana mestinya. Yang ke-15 ada uang pesangon. Artinya di sini ketika para pekerja sudah melaksanakan pekerjaannya yang memang lebih dari 1 tahun, maka ketika berhenti bekerja, pekerja tersebut berhak mendapatkan uang pesangon. Uang pesangon tergantung dari berapa lama mereka bekerja di perusahaan tersebut. Misalnya kalau masa kerjanya 1 tahun atau lebih tetapi kurang dari 2 tahun, maka pesangonnya yaitu 2 bulan upah. Kalau masa kerjanya 2 tahun sampai 3 tahun, maka 3 tahun upah untuk pesangonnya. Ini sesuai dengan lama bekerja di perusahaan tersebut. Nah, selain ada 15 hak yang didapatkan oleh para pekerja, pekerja juga pastinya harus melaksanakan kewajiban. Kewajibannya ini biasanya sudah tahu ya kita, artinya kita harus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Di antaranya di sini kalau kewajiban dalam KUH Perdata, ketentuan mengenai kewajiban buruh atau tenaga kerja diatur dalam pasal 1603, 1603A, 1603B, dan 1603C. KUH Perdata yang pada intinya adalah sebagai berikut. Buruh atau pekerja wajib melakukan pekerjaan. Melakukan pekerjaan adalah tugas utama dari seorang pekerja yang harus dilakukan sendiri.
Meskipun demikian, dengan seizin pengusaha dapat diwakilkan. Buruh atau pekerja wajib menaati aturan dan petunjuk majikan atau pengusaha dalam melakukan pekerjaan. Buruh atau pekerja wajib menaati petunjuk yang diberikan oleh pengusaha. Kewajiban membayar ganti rugi dan denda jika buruh atau pekerja melakukan perbuatan yang merugikan perusahaan baik karena kesengajaan atau kelalaian. Maka sesuai dengan prinsip hukum, pekerja wajib membayar ganti rugi atau denda. Nah, jadi artinya selain kita mendapatkan ke-15 hak yang tadi, kita juga wajib menjalankan tugas-tugas ataupun yang diperintahkan oleh perusahaan tersebut kepada para pekerjanya. Ketika kita sudah melaksanakan kewajiban ini, nantinya kita juga akan berhak menerima 15 hak yang kita dapatkan nanti. Nah, ini hak dan kewajiban para pekerja ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, itu saja untuk pembahasan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.